itu kan kewajibanmu sebagai ibu gitu ya, mandiin ya, cebokin, gantiin ini. Moms dan Paps ya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Mbak Bibah atau Mbak Habibah Solikah SPSI MPSI. Nah, kita mau kenalan dulu nih ya sama Mbak Bibah. Mbak Bibah, saat ini tuh Mbak Bibah fokusnya itu pada bidang apa sih? Kalau saya kebetulan fokusnya di klinis, jadi saya adalah psikolog klinis yang saat ini berpraktek di rumah sakit. Oke, di rumah sakit psikologi klinis. Yes. Nah, itu tuh seputaran apa sih gitu membahasnya tuh pada ranah psikologi klinisnya ya. Berarti bukan pada pemberian resep gitu tuh bukan. Enggak. Gitu. Psikolog itu berbeda ya teman-teman dan Mbak Arini dengan psikiater. Kalau psikiater itu kan memang basicnya dokter gitu. Kalau psikolog itu bukan dokter. Jadi kami lebih mainnya ke talk terapi. Jadi terapi bicara dengan psikoterapi gitu. Jadi tidak ada resep ketika teman-teman datang ke psikolog ya. Berarti konsultasi secara curhat-curhat gitu ya. Nah, Mbak Bibah saat ini prakteknya di RS mana Mbak Bibah? Di Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta, atau lebih bekennya namanya RSUD Ngipang ya teman-teman ya. Ya di Kota Surakarta Iya, ya, betul Moms. Tuh. Nah, Mbak Bibah tadi ya ngomong-ngomong soal curhat konsultasi. Hari ini aku mau konsultasi sama Mbak Bibah, mau curhat sama Mbak Bibah. Kenapa? Ini kaitannya sama ini ya, pengalaman menjadi ibu. Jadi Doodle Exclusive Baby Care ini kan pasti kaitannya sama menjadi seorang moms, menjadi seorang paps. Nah, aku nih ya Mbak Bibah, dulu waktu pengalaman sebelum menikah, terus pas menikah, terus abis itu hamil dan melahirkan, itu tuh berbeda banget ya. Jadi saat kehamilan tuh oke aja nih, kayak kebetulan hamilku tuh hamil kebo, Mbak. Jadi nggak terasa enjoy banget, merasakan kehamilan itu enak banget. Berdua sama suami di kontrakan itu tuh bener-bener kayak dunia tuh masih milik berdua gitu. Tapi habis melahirkan bener-bener jadi ibu itu dunianya sangat berubah sekali. Hampir rasanya tuh kayak intensitas yang dulu cuman sama suami berdua sekarang tambah anak. Pola tidurnya di awal kelahiran itu bener-bener diobrak-abrik lah istilahnya ya. Dan itu mengganggu mentalku. Bukan mengganggu mental yang bagaimana sih, cuman bener-bener yang pusing banget gitu. Nah, itu tuh sebenarnya wajar terjadi nggak sih, Mbak? Karena aku rasa saat awal itu ya, itu tuh bener-bener ya ampun, aku sama suamiku nih, ya ampun Mas, aku tuh nangis terus gitu. Apakah itu sangat umum terjadi pada ibu baru gitu? Karena ya itu, aku takutnya diriku sendiri yang ngalamin gitu. Iya bisa dipahami banget. Nah ini ini ya Mbak Arini ya, apa yang Mbak Arini rasakan itu sebenarnya umum sekali dirasakan dan dikeluhkan juga, terutama pada ibu-ibu baru yang itu baru pertama kali melahirkan, baru pertama kali punya anak, dan baru pertama kali menyandang sebagai seorang ibu gitu ya. Karena apa? Ketika kita sebenarnya dalam proses melahirkan itu kan tidak semata-mata momentum lahirnya seorang individu baru ya, tapi juga lahirnya peran baru nih ya. Peran baru ibu ya, bagi wanita sebagai seorang ibu, kemudian peran baru ayah gitu ya, yang mana yang namanya peran baru itu pasti mendatangkan banyak tanggung jawab besar, banyak hal-hal yang harus diampu gitu ya. Nah, kadang itulah yang membuat seseorang khususnya ibu itu merasa bahwa kok gini banget sih jadi ibu ya, nggak pernah terbayangkan kalau ngelihat mungkin di Instagram di mana dilihat orang-orang kok kayaknya enjoy gitu menikmati momen-momen ketika lahiran, habis lahiran gitu, kayaknya masih bisa senyum, kok aku enggak gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang umum sekali dirasakan. Nah, kalau kayak gitu nih Mbak Bibah, sebenarnya perlu nggak sih aku tuh sebelum aku punya baby gitu ya, aku tuh mempersiapkan mentalku dulu. Karena waktu itu tuh aku sama sekali nggak prepare gitu. Jadi pas ketika punya baby,
itu kaget gitu. Nah, perlu nggak sih sebenarnya untuk calon ibu baru itu mempersiapkan psikologisnya supaya lebih siap gitu dalam menghadapi bayinya kelak? Iya, benar banget. Nah, kalau dikatakan perlu atau tidak, jawabannya adalah perlu, pakai banget ya. Karena apa? Tadi ketika melahirkan, kita menyandang gelar baru, peran baru, itu kan tanggung jawabnya tambah besar ya. Dan tanggung jawabnya itu nggak ada pensiunnya, gelarnya itu nggak ada pensiunnya, itu melekat gitu ya. Seumur hidup. Iya, melekat seumur hidup gitu. Nah, dalam menjalankan peran itu kan tentu kita perlu pahami dulu apa yang harus kita tahu dalam menjalankan peran itu gitu. Jadi nggak hanya persiapan secara mungkin finansial, itu juga penting gitu ya. Secara finansial juga penting, tapi secara psikologis itu juga sangat penting sekali gitu. Jadi kesiapan mental untuk menyandang gelar baru sebagai orang tua itu juga sesuatu hal yang perlu untuk diperhatikan dan perlu banget untuk moms and dad semuanya persiapkan gitu ya. Gitu, nggak cuma mungkin secara finansial, secara fisik gitu ya, tapi juga secara psikologis juga. Nah, untuk secara psikologinya, mentalnya gitu, apa yang harus dipersiapkan? Kira-kira aku butuh meditasi kah, atau butuh sebelumnya mungkin butuh komunitas-komunitas ibu atau apa gitu yang harus aku persiapkan gitu. Nah, sebenarnya kalau ini ya membahas mengenai persiapan psikologisnya apa aja, itu yang pertama kita harus paham dulu peran kita ketika menjadi orang tua itu apa gitu ya. Ketika kita sudah menjadi seorang ibu, ketika kita seorang ayah, apa tanggung jawab yang akhirnya melekat pada diri kita. Mungkin kalau secara ini ya, secara gender gitu ya, nantinya mungkin ada tugas-tugas logistik yang mungkin juga harus dibantu, dihandle oleh suami gitu ya. Kemudian ada tugas-tugas yang lain yang mungkin itu juga perlu untuk dibagi, pembagian tugas gitu ya di dalam rumah. Jadi pahami dulu peran kita nantinya sebagai orang tua apa, kemudian sepakati dulu nanti dengan pasangan nanti pembagian tugasnya bagaimana gitu ya. Kemudian pahami juga nanti nilai-nilai kehidupan apa yang mau kita ajarkan ke anak, yang mau kita tanamkan ke anak gitu ya. Jadi kita harus sepakat dulu nih sama suami, pola pengasuhan nanti yang mau kita terapkan ke anak itu bagaimana ya, nilai-nilai apa yang pengen kita tanamkan ke anak. Nah, itu juga harus dipersiapkan bahkan sebelum mungkin memutuskan untuk hamil, itu sebagai bahan diskusi yang perlu untuk dibicarakan dengan pasangan. Dan yang tak kalah penting tadi, kita perlu membekali diri kita dengan kemampuan regulasi yang cukup. Karena apa? Ketika punya anak itu banyak kejutan-kejutan gitu yang mungkin kita nggak dibayangkan. Iya, benar, yang mungkin kalau kita bayangkan, oh nanti kalau bayi newborn itu masih banyak boboknya, taunya boboknya siang ya, malamnya melek gitu ya. Jadi ada banyak kejutan yang akan kita temukan dan itu perlu kita kita hadapi dengan kondisi emosi yang stabil gitu. Dan itu kita perlukan kemampuan regulasi emosi yang baik, tadi dibekali dengan kemampuan relaksasi, kemampuan untuk menstabilkan kondisi emosi ketika udah mulai bergejolak gitu ya, udah mulai nangis-nangis terus nih. Nah, ini sudah harus aware banget nih, pasangan juga harus aware, kita sendiri juga harus aware, ini kayaknya aku udah nggak oke nih, aku butuh bantuan nih. Nah, kita harus waspada dengan hal-hal itu. Nah, berarti komunikasi sama pasangan itu tuh benar-benar harus ditata dengan baik gitu. Jadi harus benar-benar dikomunikasikan dengan pasangan kita. Dan itu dimulai ketika sebelum bayi kita lahir gitu, Mbak Biba. Jadi peran ayah pun itu penting juga ya. Banget ya, bapak-bapak jangan lupa ya bahwa melahirkan itu bukan hanya peran baru bagi ibu tapi juga bagi ayah juga ya. Benar. Karena Mbak Biba, perasaanku nih ya, waktu ketika habis melahirkan itu benar-benar support system yang paling aku butuhkan itu ternyata adalah suami. Ya. Benar. Jadi entah orang lain mau bagaimana gitu ya, ngomong kayak gimana, asalkan suamiku itu mendukungku, itu benar-benar aku kayak ada semangatnya gitu, semangatnya jadi lebih. Benar gitu. Banget. Berarti itu penting ya Mbak Biba. Nah, kalau kapannya tadi kira-kira kalau pas masih sebelum menikah gitu bisa nggak jadi awal kita memulai untuk
persiapan itu? Bisa banget ya. Bahkan ketika kita sudah terpikir bahwa nanti setelah menikah aku mau langsung punya anak, itu sudah harus kita prepare gitu ya. Kita sudah harus persiapkan dengan baik. Bahkan kalau mungkin sebelum menikah sudah ada pasangannya, jadikan itu bahan diskusi gitu ya. Nanti kalau misalnya kita sepakat punya anak, kita mau seperti apa nih pembagian tugasnya, pembagian perannya gimana nantinya gitu ya. Jadi itu sudah disepakati bareng. Jadi nantinya ketika sudah menikah, akhirnya keputusan untuk hamil, melahirkan itu adalah komitmen bareng. Jadi nggak ada lagi nanti itu kan kewajibanmu sebagai ibu gitu ya, mandiin ya, cebokin, gantiin, ini tidak lagi seperti itu. Tapi ya ayah juga harus paham bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawabnya juga sebagai orang tua. Keputusan bersama, Bener. kesepakatan bersama, Betul. dan harus dilakukan bersama juga ya. Benar, Mbak Bibah. dijalaninya bareng. Nah, tapi kan kadang ada ya yang Indonesia tuh, kemarin aku baca Indonesia itu termasuk dalam negara yang fatherless. Jadi apa namanya, peran sosok ayahnya tuh kan kurang. Gitu. Jadi benar-benar yang harus kita lakukan sebagai perempuan, harus berani komunikasi nih ya. Bener banget, harus berani membuka komunikasi dengan pasangan terutama ya, bahwa yang akan kita jalani ini nanti harus kita hadapi bareng-bareng gitu ya. Nggak cuma tugasku aja sebagai seorang ibu, tapi kamu juga gitu. Orang tua itu nggak cuma ibu loh, tapi bapak juga loh gitu. Gitu ya. Paps, jangan lupakan kata-kata Mbak Bibah. Nah, Mbak Bibah, rangkaian merawat bayi itu ya, waktu bayi baru lahir itu kan banyak banget. Dan yang paling benar-benar bikin apa ya, ketakutan gitu, ragu lah ya, istilahnya ragu tuh adalah ketika memandikan bayi. Karena waktu bayinya masih merah, aku tuh pegang tuh agak takut gitu. Apalagi saat itu tuh aku nggak sama ibuku. Jadi hari 1-2 hari awal masih sama ibuku, masih dibantuin sama ibuku. Tapi setelah 1 minggu selanjutnya itu aku pegang sendiri gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih pengaruh psikologis kita itu terhadap keberanian kita itu dalam memandikan bayi? Ada banget ya Mbak Arini ya, karena apa tadi, ketika kita menjalankan peran baru sebagai seorang ibu tuh kan tanggung jawabnya baru juga gitu ya. Itu sesuatu hal yang baru banget untuk kita, yang mungkin meskipun kita sudah prepare dengan ikut kelas YouTube, kelas persiapan gitu ya, tapi ketika menjalaninya langsung tuh ternyata aduh nggak gampang gitu mempraktekannya ya. Jadi ketika di kondisi-kondisi tersebut ini adalah masa penyesuaian, masa adaptasi kita dengan peran baru, dengan tanggung jawab baru, dengan rutinitas baru gitu ya, dengan bayi. Nah, termasuk juga aktivitas memandikan gitu. Nah, dalam proses masa penyesuaian itu ada yang namanya masa talking in gitu. Jadi ketika masa-masa itu ibu itu masih fokus pada kondisi tubuhnya, recovery tubuhnya ya. Bener, apalagi kalau melahirkannya operasi ya secara sesar gitu kan, tentu ininya jauh lebih sakit, lebih sakit, nyeri gitu ya. Kemudian mungkin perubahan, aduh tak pikir dulu habis melahirkan perutku langsung kempes, ternyata masih ada sisa-sisa lemak gitu. Jadi sekarang mungkin masih ada gitu ya. Jadi ibu itu masih fokus pada kondisi fisiknya gitu. Nah, ketika di masa-masa itu fokus ibu itu belum bisa sepenuhnya pada kehadiran sosok bayi yang barusan dilahirkan gitu. Nah, di fase-fase itu memang sangat ibu itu cenderung pasif dan sangat tergantung dengan lingkungan, dengan pasangan, dengan significant others-nya ya, dengan keluarganya gitu. Termasuk aktivitas memandikan bayi itu gitu. Jadi ada kondisi psikologis yang memang kadang menghambat ibu untuk tidak langsung mau memandikan bayinya gitu setelah lahir. Kemudian tadi di kondisi masa penyesuaian itu kan itu sesuatu hal yang baru banget. Memandikan bayi itu kadang menjadi sesuatu hal yang berat dan membingungkan untuk seorang ibu gitu. Meskipun tadi sudah belajar gitu ya, tapi ketika menghadapi langsung dalam memandikan itu kan ada proses gendong, terus harus ngusap gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang baru itu kan kadang kita kalah dengan kecemasan kita sendiri. Duh, nanti kalau gendongnya enggak pas gimana, kalau nanti sentuhannya terlalu sakit atau tulangnya masih lunak gitu. Jadi takut nanti kalau misalnya aku pas ngusap ternyata terlalu
kenceng Keras gimana ya. ya, apalagi kalau misalnya pas ini ya tali pusarnya Tali belum pusar. lepas. Nah, nanti kalau misalnya aku mandiin malah infeksi gimana? Aduh, akhirnya ketakutan itu yang bikin ibu itu, aduh, ibu aja deh, jangan aku deh gitu ya. Pada akhirnya kecemasan dan ketakutan itu yang membuat kemauan dan kesiapan ibu itu jadi belum optimal untuk memandikan bayi. Karena terus kalau aku dulu nih, aduh badanku masih sakit Mm-mm. pasca lahiran. Lahiran. Jadi aku agak manja Mbak waktu itu. Tolong dong ibuku yang Iya. ngebantuin. Nah, apa namanya? Apa sih yang harus kita lakukan nih? Motivasinya itu bentuknya apa gitu? Iya. Supaya lebih berani dan nggak ragu pegang bayi, mandiin bayi terutama. Soalnya kalau lihat puser nih ya, itu Ngeri-ngeri kan gimana? ngeri-ngeri gimana gitu. Heeh. Iya benar banget. Nah kadang gini ya Mbak Arini ya, saya pun dulu pernah ada di fase seperti itu ya, karena kita melihat memandikan itu sebagai ritual yang ya udah mandiin itu, kita tidak memaknainya sebagai satu aktivitas yang bisa membangun kedekatan, jadi aktivitas yang itu menjadi bagian dari komunikasi gitu antara ibu dengan bayi. Akhirnya ya udah dengan lebih mudah gitu menyerahkan aktivitas itu pada orang lain. Nah, kita perlu pahami dulu bahwa dalam aktivitas memandikan bayi itu sebenarnya ada banyak sekali manfaatnya. Secara psikologis juga gitu ya. Jadi selain membangun bonding, kedekatan, sarana komunikasi juga dengan bayi itu juga ada ini ya, stimulasi yang kita berikan ke bayi gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa dari aktivitas memandikan bayi itu sebenarnya ada banyak sekali manfaatnya, harapannya kita jadi termotivasi nih. Jadi muncul kemauan. Nah, kemudian kita iringi dengan kesiapan. Kesiapannya dengan cara apa? Kita belajar ya. Takut itu sesuatu hal yang wajar, tapi kita perlu kelola itu supaya takutnya itu nggak bikin kita akhirnya nggak mau belajar. Gitu. Jadi ketika kita sudah muncul kemauan, oh ternyata mandi itu, memandikan bayi ini menjadi satu aktivitas yang akan memberikan dampak positif nih, nggak cuma ke bayi tapi juga ke aku. Nah muncullah kemauan itu. Oke, aku mau nih besok memandikan bayi. Sekarang aku ini mempersiapkan diriku dulu, aku belajar dulu, buka YouTube caranya gimana, apa yang harus aku persiapkan, tanya sama yang lebih senior mungkin gitu ya. Nah, pada akhirnya itu yang bisa memotivasi kita untuk bisa tergerak membangun kemauan dan kesiapan untuk memandikan bayi. Nah, itu dari internal. Nah, kalau dari eksternal ini juga perlu melibatkan nih pihak-pihak lain di luar ibu gitu ya. Neneknya mungkin, pasangan. Berikan dorongan ya, berikan dorongan, berikan kepercayaan agar ibu itu mau mencoba. Ya, karena kadang mungkin ya ini juga satu hal yang dilematis dan juga konflik yang dihadapi ya ketika kita jadi seorang ibu yang baru itu biasanya udah sini aja kamu kan belum bisa gitu ya, mungkin Kadang ada gitu. komentar-komentar itu tuh Kok yang nggak mandiinnya enakin. gitu sih. Nah akhirnya ibu jadi aduh salah ya, pada akhirnya nggak mau lagi gitu. Jadi ada komentar terus aduh aku salah. Iya. Terus aduh enggak deh Ya gitu udah deh ibu aja Oh, kalau ibu gitu. aja. Terus pasrah gitu. Iya gitu. Gitu. Berarti mandi sendiri itu merupakan sebuah salah satu cara bonding kepada bayi dan ibu ya. Betul banget. Gitu. Jadi moms nih berarti nggak boleh ragu ya untuk memandikan sendiri bayinya. Nah untuk paps perlu nggak sih bonding memandikan bayi itu? Sama pentingnya. Ini tidak ada pembeda antara ibu dan ayah ya. Keduanya penting banget. Yang namanya orang tua itu perlu banget membangun bonding dengan anak, kedekatan secara emosional, memberikan rasa aman dan nyaman untuk anak. Gitu. Jadi untuk ayah pun juga sama gitu. Ayah pun juga perlu paham bahwa aktivitas memandikan bayi itu tidak serta-merta akhirnya menjadi tanggung jawabnya ibu aja. Ibu yang harus belajar, tapi ayah pun juga. Karena di situ juga adalah media komunikasi gitu ya, bagaimana kemudian bayi mengenali mungkin sentuhan tangan ayahnya, tahu suaranya gitu ya. Karena kan mandiin nggak mungkin ya cuma diem ipik-ipik gitu aja, biasanya kan kita sambil apa ya, sambil nyanyi ya, sambil apa, kalau bahasa Jawanya mungkin ngutang gitu ya. Gitu. Jadi akan banyak hal positif juga yang akan dirasakan oleh anak dengan kehadiran orang tua. Nah Mbak Bibah, ini aku mau curhat kasusku sendiri ya. Dulu waktu awal mandiin bayi tuh masih tuh ya, apa sambil nyanyi-nyanyi, sambil sentuhan, aku sayang-sayang gitu. Tapi semakin anakku besar, kenapa ya aku tuh mungkin pengaruh psikologis juga kali ya, udah mulai toddler tuh udah
udah yang penting mandi cepet gitu Iya, kan. Yang penting mandi cepet gitu. Nah itu tuh menurut Mbak Bibah harus aku evaluasi lagi gak sih? Kalau sejauh ini menurut Mbak Arini itu memberikan satu dampak yang ini enggak berbeda nggak ke anak? Jadi mungkin Ya anak memang agak berbeda sih karena itu oke. tadi ibunya jadi lebih sering marah-marah habis apa mandinya harus cepet gitu. Padahal dulu waktu bayi itu benar-benar yang aku apa namanya timang-timang waktu mandi. Berarti evaluasi aku Iya. sendiri. Jadi ketika kita menyadari ada sesuatu hal yang kok beda ya dari dulu, berarti itu sesuatu hal yang perlu kita evaluasi gitu ya. Supaya mandi ini juga jadi aktivitas yang menyenangkan lagi untuk anak. Ya, karena sebenarnya apalagi kalau udah mulai toddler gitu ya, mereka udah bisa diajakin sambil mainan gitu. Nah, itu kan juga sebenarnya jadi media untuk stimulasi juga ya. Misalnya kalau umur berapa 2 tahunan gitu ya, sambil main apa? Spos. Nah, itu kan juga Busa-busa, oh gelembung. sambil stimulasi sensorinya Jadi gitu. kecerdasan emosional dan kognitifnya itu bisa sampai gitu ya karena mandi itu. Bener. Aduh, ya berarti tuh memang sebagai seorang ibu ya, calon ibu kita harus mempersiapkan mentalnya jauh-jauh hari sebelum Betul. melahirkan. Gitu. Nah, Mbak Bibah kira-kira pesan kepada moms dan paps nih ya, jadi semua parent itu seperti apa Mbak? Supaya kita bisa lebih siap gitu. Jadi motherhood readiness-nya dan juga fatherhood readiness-nya itu benar-benar matang. Oke. Mungkin ada pesan untuk moms dan paps. Iya, untuk ayah dan ibu semuanya gitu ya, mama and pap semuanya gitu ya. Saya paham bahwa mungkin ketika menjalani peran baru sebagai orang tua itu satu hal yang menantang sekali ya. Tidak mudah memang ya. Banyak sekali kejutan pasti. Tapi semuanya itu ketika kita mau belajar, kita mau berusaha untuk menjalani itu pasti kita akan menemukan kenyamanan dan kenikmatan dari aktivitas itu. Ya, aktivitas-aktivitas sederhana seperti memandikan bayi itu pun sebenarnya satu aktivitas yang bisa kita lakukan untuk membangun bonding dengan anak, membangun kedekatan emosional dengan anak, dan bisa memberikan stimulasi juga dalam proses perkembangan anak pun dalam fase-fase berikutnya gitu ya. Jadi harapannya takutnya boleh, cemasnya boleh gitu ya, tapi yuk kita belajar untuk mengelola itu semua supaya itu tidak menghambat kita untuk belajar. Karena yang namanya jadi orang tua itu memang belajarnya nggak ada Nggak selesainya gitu ya. Nggak habis-habis. Jadi gitu. Abis bayi baru lahir masuk ke fase toddler, kayak ada yang baru terus Mbak Bibah. Iya benar, jadi setiap anak itu lulus satu fase perkembangan artinya PR kita akan nambah lagi setelahnya. Tapi ya memang itulah gitu seninya menjadi orang tua dan nikmatnya jadi orang tua gitu ya. Belajarnya nggak ada selesainya dan sebenarnya gurunya itu ya anak kita sendiri ya gitu. Malah kita yang jadi lebih harus belajar daripada anak kita gitu ya. Betul. Nah Mbak Bibah kira-kira kapan sih gitu ya tanda-tanda moms ini butuh bantuan gitu. Ciri apa oh ini nih aku benar-benar butuh bantuan atau butuh penanganan spesialis gitu. Saat kapan? Iya, oke. Ini juga banyak sekali saya temukan ya di ruang praktek bahwa ketika datang itu udah kondisinya udah sering nangis gitu ya, udah murung gitu. Nah itu juga sesuatu hal yang jadi red flag yang perlu untuk kita perhatikan gitu. Jadi ketika ayah dan ibu semuanya di sini mulai merasakan bahwa ada perubahan mood yang drastis, yang itu dirasakan setidaknya sampai 2 minggu berturut-turut gitu ya, itu sesuatu hal yang perlu untuk dievaluasi dan harus segera mencari bantuan profesional. Sudah mulai muncul rasa bersalah, mungkin perasaan tidak mampu, bahkan mungkin sudah mulai rasanya kehilangan energi untuk melakukan aktivitas gitu ya, yang biasanya mungkin semangat masak, aduh malas banget sih, bahkan mungkin untuk mandi aja udah rasanya aduh malas banget sih. Nah itu sudah jadi red flag juga gitu. Pun kalau sudah sampai lebih parahnya lagi, sudah ada pikiran-pikiran mungkin untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, nah itu juga sudah sangat jadi ini ya alarm gitu ya, supaya harus segera cari bantuan profesional gitu. Oke, terima kasih Mbak Bibah. Sama-sama. Aduh senang banget ya. Ini tuh hari ini tuh materi hari ini tuh termasuk curhatan keluh kesahku ya gitu. Ya, karena memang jadi seorang moms itu pastinya sesuatu hal yang baru dan ya nggak mudah untuk dilalui. Betul. Ya Mbak Bibah. Jadi persiapannya memang harus
jauh-jauh hari sebelum kita kedatangan Betul. baby. Betul. Termasuk papsnya juga ya. Komunikasi dengan suami itu penting banget. Bener banget. Aduh, terima kasih banyak Mbak Sama-sama. Biba sudah hadir di Momstock Doodle Exclusive Baby Care. Oke. Semoga besok kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng lagi ya sama Amin, Mbak insya Allah Biba. ya. Semoga bermanfaat ya diskusi kita hari ini. Oke, Mom, sampai jumpa di Momstock selanjutnya. Bye bye, Moms.